Para ibu dan bapak, teman-teman muda, anak-anak yang terkasih, yang putri, yang kakung, opa dan oma, selamat berjumpa kembali pada kesempatan ini. Kita bersyukur untuk hari Sabtu pertama di dalam bulan. Sabtu Imam biasa dikenal, karena hari Sabtu sesudah hari Jumat pertama diingatkan kepada kita untuk boleh berdoa. Terima kasih untuk semua yang telah mendoakan kami para imam, mendoakan saya. Terima kasih untuk hal-hal baik yang diupayakan untuk mendukung dan mendoakan kami, supaya kami dan saya secara pribadi boleh setia sampai akhir hidup. Nah, hari ini kita boleh bermenung dari bacaan Injil Matius bab 5 ayat 43 sampai 38. Dikisahkan di dalam bacaan ini, Tuhan mengatakan, dalam khotbah di bukit, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Kamu telah mendengar firman, kasihilah sesamamu manusia dan bencilah musuhmu. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikian kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di surga. Sebab ia membuat mataharinya terbit bagi orang yang jahat dan bagi orang yang baik pula. Hujan pun diturunkannya bagi orang yang benar dan juga orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang yang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Karena itu haruslah kamu sempurna sebagaimana Bapamu yang di surga sempurna adanya." Bacaan Injil hari ini mengingatkan kita akan pesan Yesus. Memang tidak mudah ya, setiap kita. Siapa dari kita yang misalnya di dalam hatinya ada sesuatu atau ada orang yang tidak dia kenal atau yang membuat dia kesal. Contoh yang paling sederhana, kesal atau juga boleh dikatakan musuhnya, lalu dengan serta-merta berjumpa. Seringkali di dalam kenyataan kita, kalau orang yang tidak kita sukai, seringkali kita berusaha untuk menghindar. Misalnya kalau dia muncul di pojok sana, di jalan itu, kita berjuang supaya berusaha untuk menghindarinya, berjumpa, bahkan tidak bersama dengan dia. Tetapi hari ini, melalui firman Tuhan yang kita dengarkan, Tuhan mengingatkan kita, apa bedanya kita dengan orang yang tidak beriman atau percayakan Allah. Tuhan mengatakan kepada kita untuk boleh melihat. Firman dikatakan kasih sesamamu manusia dan benci musuhmu, tetapi Yesus mengajarkan kepada kita, kasihilah musuh-musuhmu. Lalu yang kedua, berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Mengasihi ini butuh pengorbanan, butuh kekuatan, butuh kerendahan hati, butuh kerelaan untuk mau berjuang mengalahkan keinginan diri atau egoisme diri. Karena setiap kita pasti punya kerelaan atau kemauan untuk lebih dihargai, dan kita tidak mau berkorban untuk menghargai orang lain terlebih dahulu. Yesus memberikan kepada kita hal yang sangat sederhana. Kita boleh meneladan apa yang dilakukan oleh Allah sendiri. Ia memberikan pertama-tama contoh yang sangat sederhana, matahari bagi orang yang jahat ataupun orang yang baik pula. Sangat sederhana. Apakah kalau Tuhan tidak mengasihi kita lalu, ya udahlah kasih matahari ini hanya untuk mereka yang baik saja, lalu yang jahat tidak? Hujan pun sama, dikasih sama untuk kita. Tuhan tidak memperhitungkan itu, Tuhan tidak baperan, tetapi yang mengasihi kita dengan sungguh. Dan dikatakan bahwa kalau kamu mengasihi seperti yang disampaikan, bahwa mengasihi musuh atau mengasihi sesama manusia, lalu membenci musuh, maka tidak ada bedanya kita dengan
orang yang lain. Maka yang dibutuhkan adalah kita boleh meneladan Allah sendiri. Dan ini juga dihidupi oleh Yesus sendiri. Yang mendoakan musuh-musuhnya. Dan kita sebagai pengikut Yesus, mari kita mohon agar kiranya tadi tidak hanya sekedar doa, tetapi lebih dari itu adalah tindakan untuk mengasihi, berkorban, berjumpa. Atau dengan bahasanya Santa Teresia dari Kalkuta, itu kita melakukan sesuatu yang bahkan yang tidak kita sukai. Atau dengan kata lain, kita boleh mengalahkan keinginan diri kita, lalu berjuang untuk mengasihi dengan tulus. Dan sebagaimana juga Santa Teresia dari Kalkuta mengingatkan kita untuk mencintai apa yang kita lakukan sederhana itu dengan cinta yang besar. Semoga rahmat Allah mengingatkan kita. Juga sebagaimana di dalam Mazmur bab 19 ayat 8, sempurnakanlah hukum Tuhan, sempurnalah hukum Tuhan dan menyegarkan jiwa. Benarlah kesaksian Tuhan, hikmat bagi orang sederhana. Orang yang mengandalkan Allah, orang yang sederhana bukan soal materi, tetapi keinginan hati untuk mengandalkan Allah di dalam perjalanan hidup. Semoga Allah yang menganugerahkan hal-hal baik ini membantu kita untuk senantiasa bertekun. Dan kita mohon agar kiranya hari ini, melalui segala persiapan kita, persiapkan diri untuk merayakan Paskah di masa Prapaskah ini. Kita mampu menyediakan waktu untuk semakin bertekun, mengenali diri, berefleksi diri, bertobat, dan mengalami hidup dengan penuh ketulusan hati. Tuhan menganugerahkan berkat bagi keluarga dan komunitas. Semua mereka yang merayakan hari ulang tahun kelahiran pada hari ini, dan juga seluruh aktivitas kita diberkati oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus memberkati.